Ada apa dengan Cole Palmer? Pertanyaan ini mungkin selalu muncul ketika melihat permainan darinya akhir-akhir ini. Pemain yang berusia 22 tahun ini sedang mengalami fase penurunan dalam karirnya ketika berseragam Chelsea. Setelah terakhir kali mencetak gol pada 14 Januari 2025 ketika ditahan imbang oleh Bournemouth, kita tak pernah dipertontonkan lagi selebrasi kedinginan khas darinya sejak saat itu. Pemain yang mengakui secara publik bahwa ia menyukai Man United sejak kecil, lalu besar di Akademi Manchester City, hingga akhirnya menjadi wajah baru untuk Chelsea, sebenarnya tetap bersinar jika kita melihat catatan atau rekor-rekor yang ia cetak sepanjang musim ini. Menurut data dari The Athletic, Cole Palmer telah mencatatkan 66 kali membuat peluang untuk rekan-rekannya. Dan ini merupakan rekor terbanyak dibandingkan pemain Premier League lainnya di musim ini. Bahkan sejak 4 Desember 2024, Cole Palmer telah mencatatkan 32 kali membuat peluang untuk rekan-rekannya. Akan tetapi, peluang-peluang yang ia ciptakan tak mampu diselesaikan dengan sangat baik untuk bisa berbuah menjadi gol. Penurunan permainan darinya yang paling baru adalah ketika Chelsea berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor 1-0. Cole Palmer mempunyai peluang emas untuk mengakhiri paceklik golnya melalui titik putih. Namun sangat disayangkan, tendangannya masih mampu ditepis oleh sang penjaga gawang Leicester City. Kegagalan itu seolah merefleksi penurunan permainannya dalam beberapa bulan terakhir ini. Palmer terlihat kurang percaya diri ketika sedang mengolah bola akhir-akhir ini. Di episode terbaru Corner Blues Indonesia, yang kini telah berubah nama menjadi Zona Chelsea Indonesia, ingin membahas kira-kira apa penyebab dari menurunnya permainan Cole Palmer belakangan ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan video sebagai berikut. Di urutan pertama dari 3 alasan mengapa permainan Cole Palmer menurun menurut Zona Chelsea Indonesia adalah taktik monoton dari Enzo Maresca. Berbeda dari musim sebelumnya di mana di era Pochettino, Chelsea lebih sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dan mengandalkan para wingbacknya untuk melakukan overlapping. Di musim ini, Maresca menggunakan formasi 3-2-4-1 dan lebih mengandalkan wingback-wingbacknya untuk inverted ke tengah untuk mengisi peran sebagai central midfielder. Formasi ini membuat para pemainnya tidak bisa berimprovisasi dan selalu textbook untuk tetap mengikuti skema dari sang manajer. Sebenarnya, tak ada masalah jika pelatih mempunyai idealisme dan gaya bermain sesuai preferensinya. Akan tetapi, pelatih juga harus mampu beradaptasi dengan lawan-lawannya, lalu menyesuaikan dengan komposisi pemain-pemain yang ia punya. Tak ada salahnya untuk mencontoh gaya bermain dari Pochettino di musim lalu, dengan catatan melakukan upgrade di sisi buruknya. Pemain seperti Cole Palmer terkadang membutuhkan space untuk bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Peran free roll di lini tengah sangatlah cocok untuknya agar ia bisa menari-nari dan mengekspresikan kreativitasnya. Di titik ini, para fans Chelsea sebenarnya tak perlu terlalu panik akan menurunnya permainan dari Cole Palmer akhir-akhir ini. Memang, taktik Maresca terkadang terlalu monoton dan cenderung kaku untuk disaksikan. Akan tetapi, apa yang telah dikerjakan oleh sang manajer asal Italia di sepanjang musim ini wajib untuk diapresiasi. Jika kita perhatikan, Chelsea di musim ini lebih stabil jika dibandingkan dengan musim lalu. Pola-pola serangannya terkadang benar-benar sensasional jika saja mampu dieksekusi dengan baik oleh anak-anak asuhnya. Walaupun memang persoalan di lini belakang atau blunder-blunder masih sering terjadi di musim ini. Dan itu belum mampu ditemukan solusinya oleh Enzo Maresca hingga detik ini. Percayalah Blues, cepat atau lambat, gol-gol itu akan dicetak kembali oleh Cole Palmer.
Dan kita hanya perlu bersabar saja hingga selebrasi kedinginan itu hadir kembali menghiasi sosial media yang kita punya. Mari kita lanjut ke urutan nomor 2 dari 3 alasan mengapa permainan Cole Palmer menurun adalah absennya pemain-pemain penting. Di urutan nomor 2 dari 3 alasan mengapa permainan Cole Palmer menurun adalah karena absennya pemain-pemain penting. Nicholas Jackson dan Noni Madueke adalah dua figur yang termasuk sangat penting untuk Chelsea di musim ini. Bahkan peran mereka berdua bisa dikatakan sangat underrated di mata para fans Chelsea. Padahal keduanya adalah pemain yang sangat penting dalam pola penyerangan Chelsea, terutama pada sosok Nicholas Jackson. Bisa dibilang kolaborasi Jackson dan Cole Palmer sangat fluid dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Pengertian dan timing keduanya sangat luar biasa walaupun mereka baru bermain bersama-sama selama 2 musim terakhir. Walaupun Jackson seringkali membuang dan menyia-nyiakan peluang, akan tetapi perannya tak hanya selalu mencetak gol saja. Jackson bisa menarik 2-3 lawan dan dengan skill olah bolanya, ia mampu melewati 2-3 orang ketika Chelsea sedang membuild up serangan. Sedangkan kehadiran Madueke dari sisi winger kanan bisa menjadi salah satu senjata Maresca untuk menjebol lawan. Sering kita dipertontonkan kerjasama apik dari Palmer dan Madueke di sisi kanan penyerangan Chelsea. Chemistry keduanya sudah tidak diragukan lagi karena memang mereka berdua sudah tampil bersama-sama sejak di tim U21 Inggris. Kombinasi keduanya bahkan mampu menjuarai trofi Euro U21 beberapa tahun yang lalu. Para fans Chelsea harus sedikit bersabar untuk menanti kehadiran kembali dari Jackson maupun Madueke. Untuk Nicholas Jackson, penyerang asal Senegal ini mungkin akan bisa kembali merumput setelah jeda internasional bulan ini selesai. Sedangkan untuk Noni Madueke, sepertinya cedera hamstring yang dialaminya sedikit terlalu parah sehingga kita harus menunggu lebih lama lagi. Mari kita saksikan bersama-sama Blues, apakah ucapan kami ini benar atau tidak. Ketika nanti Nicholas Jackson kembali masuk ke starting 11 Chelsea, lihatlah perbedaan permainan dari Cole Palmer. Pergerakan dari Cole Palmer akan lebih fleksibel dalam menyerang dan gol demi gol akan datang untuknya. Absennya pemain-pemain penting menempati urutan kedua dari 3 alasan mengapa permainan Cole Palmer menurun akhir-akhir ini. Kita masuk ke urutan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu terlalu sering bermain dan tidak ada rotasi yang sepadan. Pemain penting memang akan selalu menjadi andalan di setiap tim. Jika dalam keadaan fit dan tidak cedera, mau tidak mau, pemain penting harus terus bermain untuk membantu timnya meraih kemenangan. Jika kita melihat Liverpool di musim ini, Mohamed Salah hampir selalu bermain di setiap menitnya demi membantu Liverpool mencapai peringkat 1 di musim ini. Kalau kita melihat Chelsea, Cole Palmer bisa dibilang adalah pemain yang paling penting bagi Chelsea. Mempunyai pemain penting dan sangat menonjol justru bisa jadi bumerang untuk tim itu sendiri. Para pelatih lawan pasti dengan mudahnya menginstruksikan untuk mendouble cover sang pemain tersebut dan sebisa mungkin menghentikan jalur bola yang mengarah ke pemain penting itu. Mungkin ini juga yang dialami oleh Cole Palmer akhir-akhir ini. Pelatih lawan sebisa mungkin mengunci Cole Palmer dan menginstruksikan pemain-pemainnya untuk membuatnya tetap diam selama pertandingan. Disinilah peran pelatih, sang pemain itu sendiri, dan pemain cadangan sangat diperlukan. Jika pemain dan pelatih mengalami deadlock atau kebuntuan, pemain cadanganlah yang harus mengambil peran untuk bertindak menjadi pahlawan pengganti. Jika kita melihat ke bench dari Chelsea sekarang, tak ada satupun pemain yang menyerupai kualitas dari Cole Palmer. Sebenarnya Chelsea di musim ini pernah punya satu pemain, yaitu Joao Felix. Akan tetapi, pemain timnas Portugal tersebut kini telah berlabuh ke AC Milan.
Entah salah dari Felix yang tak ingin sedikit bersabar, atau memang salah perhitungan dari sporting director. Yang pasti, Chelsea sangat kekurangan pemain berkualitas yang bisa berotasi dengan Cole Palmer. Akibat kurangnya pemain berkualitas di bench, mau tidak mau, Cole Palmer harus terus-terusan dipaksa bermain walaupun permainannya sudah mulai terbaca lawan. Sesekali, Cole Palmer butuh dirotasi 1 hingga 2 pertandingan untuk menghindari burnout, dan nampaknya hal itu tak akan pernah terjadi dalam waktu dekat ini. Permainan sudah mulai terbaca lawan, menempati urutan ketiga dari 3 alasan mengapa permainan Cole Palmer menurun akhir-akhir ini. Sebagai penutup untuk episode ini adalah kami ingin mengutip pepatah dari Inggris yang berbunyi, "Form is temporary, class is permanent." Yang artinya adalah performa jelek itu sementara, permainan berkelas itu selamanya. Jika kita melihat bakat dan teknik dari Cole Palmer, ia adalah salah satu pemain yang menjanjikan untuk di masa depan. Cole Palmer bisa dibilang dalam tanda kutip adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Dibeli seharga 40 juta pounds di musim lalu dengan embel-embel panic buying. Lalu secara mengejutkan mampu menjawab keraguan dan kini telah menjadi sosok penting untuk Chelsea maupun tim nasional Inggris. Dari yang tadinya pemain antah berantah, sekarang ia diwajibkan untuk menjadi pahlawan di setiap pertandingan Chelsea. Dan jika ia tidak mampu untuk mencetak gol, maka ia adalah pemain tidak berguna. Sungguh sangat tidak fair sekali. Semoga untuk yang menonton video ini tidak termasuk dari bagian orang-orang yang membuli pemain ketika ia tidak dalam performa terbaiknya. Kita harus selalu mensupport pemain-pemain Chelsea apapun itu yang terjadi. Kami percaya Cole Palmer akan kembali bangkit di sisa musim ini dan tentunya akan membawa Chelsea finish di posisi 4 besar, lalu menjuarai Piala UEFA Conference League di akhir musim. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode-episode dari channel kami. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.